semuanya, perkenalkan nama saya Nur Sikin dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan 3B dengan NIM 4/2020-05050. Di video kali ini saya akan menjelaskan perusahaan jasa. Mata kuliah penyusunan laporan keuangan, dosen pengampu Ibu Indah Permatasari, SSTMAK. Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Selamat menonton. Apa saja yang ada di perusahaan jasa? 1. Pengertian. 2. Contoh perusahaan jasa. 3. Analisis transaksi jurnal umum. Yang keempat, buku besar. Yang kelima, neraca saldo sebelum penyelesaian. Yang keenam, jurnal penyelesaian. Yang ketujuh, neraca lajur. Yang kedelapan, laporan keuangan. Yang kesembilan, jurnal penulis. Pengertian perusahaan jasa menurut para ahli. Adrian Peini. Menurut Adrian Peini, organisasi di bidang jasa adalah perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki nilai atau manfaat intangible, di mana terdapat interaksi dengan konsumen atau dengan barang milik tapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Pengertian perusahaan jasa menurut pendapat saya. Perusahaan jasa menurut saya adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan pelayanan atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Contoh perusahaan jasa bidang properti dan real estate. 1. Agung Podomoro Land Tbk. 2. Sentul City Tbk. Contoh perusahaan jasa bidang transportasi, utilitas dan infrastruktur. 1. Garuda Indonesia Persero Tbk. 2. Indosat Tbk. Contoh perusahaan jasa bidang perdagangan. Jasa fund investasi. 1. Global Tax Hub Tbk. 2. Hero Supermarket Tbk. Berikut adalah bukti transaksi Gemilang Consulting per 31 Desember. Informasi saldo akun Gemilang Consulting per 30 November 2018. Jurnal penyelesaian Gemilang Consulting per 31 Desember. Berikut siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada tanggal 1 Desember 2018 diterima kas dari klien atas pelunasan piutang usaha sebesar 1.300.000, dicatat di jurnal umum. Kas in-bank didebit sebesar 1.300.000, akun receivable dan dikredit sebesar 1.300.000. Pada tanggal 1 Desember 2018 dibayar hutang listrik, air dan telepon bulan November sebesar 500.000. Dicatat di jurnal umum. Electricity, telepon, and water payable berada di debit sebesar 500.000 dan cash in bank dikredit sebesar 500.000. Pada tanggal 3 Desember dibayar hutang gaji bulan November sebesar 11.500.000. Dicatat di jurnal umum. Wages and salaries payable berada di debit sebesar 11.500.000 dan cash in bank berada di kredit sebesar 11.500.000. Pada tanggal 4 Desember diterima kas dan dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan disediakan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 6.500.000. Dicatat di jurnal umum. Kas in bank berada di debit sebesar 6.500.000 dan unit revenue berada di kredit sebesar 6.500.000 rupiah. Pada tanggal 5 Desember dibayar hutang usaha CV Sentosa sebesar 3 juta. Dicatat di jurnal umum. Akun payable berada di debit sebesar 3 juta dan cash in bank berada di kredit sebesar 3 juta. Pada tanggal 6 Desember diterima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan disediakan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 3.500.000 rupiah. Dicatat di jurnal umum. Cash in bank berada di debit sebesar 3.500.000. Unit revenue berada di kredit sebesar 3.500.000. Pada tanggal 8 Desember diterima kas dari klien sebagai pelunasan piutang usaha sebesar 8 juta. Dicatat di jurnal umum. Cash in bank berada di debit sebesar 8 juta dan akun receivable berada di kredit sebesar 8 juta. Pada tanggal 10 Desember
Desember mencatat pendapatan atas jasa yang disediakan secara kredit sebesar 5.100.000. Dicatat di jurnal umum, akun receivable berada di debit sebesar 5.100.000 dan revenue berada di kredit sebesar 5.100.000. Pada tanggal 12 Desember dibayar beban klien untuk bulan Desember sebesar 200.000. Dicatat di jurnal umum, advertising expense berada di debit sebesar 200.000 dan cash in bank berada di kredit sebesar 200.000. Pada tanggal 13 Desember dibeli perlengkapan kantong secara tunai sebesar 500.000. Dicatat di jurnal umum, office supplies berada di debit sebesar 500.000 dan cash in bank berada di kredit sebesar 500.000 rupiah. Pada tanggal 15 Desember diterima kas dari klien sebagai pembayaran jasa tanggal 10 Desember sebesar 2.300.000. Dicatat di jurnal umum, cash in bank berada di debit sebesar 2.300.000 dan akun receivable berada di kredit sebesar 2.300.000. Pada tanggal 17 Desember diterima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan disediakan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 6.500.000. Dicatat di jurnal umum, cash in bank berada di debit sebesar 6.500.000 dan unit revenue berada di kredit sebesar 6.500.000. Pada tanggal 18 Desember dibeli peralatan kantong secara kredit kepada Chevy Sentosa sebesar 8 juta. Dicatat di jurnal umum, equipment berada di debit sebesar 8 juta dan akun payable berada di kredit sebesar 8 juta. Pada tanggal 18 Desember dibayar hutang usaha kepada Chevy Andika sebesar 4 juta. Dicatat di jurnal umum, akun payable berada di debit sebesar 4 juta dan cash in bank berada di kredit sebesar 4 juta. Pada tanggal 20 Desember diterima kas atas pelunasan piutang klien sebesar 3.200.000. Dicatat di jurnal umum, cash in bank berada di debit sebesar 3.200.000. Akun receivable berada di kredit sebesar 3.200.000 rupiah. Pada tanggal 23 Desember mencatat pendapatan jasa sebesar 5.600.000 atas jasa yang disediakan secara kredit. Dicatat di jurnal umum, akun receivable berada di debit sebesar 5.600.000 dan revenue berada di kredit sebesar 3.600.000. Pada tanggal 24 Desember diterima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan disediakan dan dicatat sebagai pendapatan diterima dari kas sebesar 5.200.000. Di jurnal umum, cash in bank berada di debit sebesar 5.200.000 dan unit revenue berada di kredit sebesar 5.200.000. Pada tanggal 26 Desember, Bapak Gilang melakukan penarikan secara tunai untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Dicatat di jurnal umum, River Gilang berada di debit sebesar 1 juta. Cash in bank berada di kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 27 Desember diterima kas dari klien sebagai pembayaran jasa tanggal sebesar 3 juta. Dicatat di jurnal umum, cash in bank berada di debit sebesar 3 juta dan akun receivable berada di kredit sebesar 3 juta. Pada tanggal 29 Desember diterima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan disediakan. Cash in bank berada di debit sebesar 5 juta dan unit revenue
pada tanggal 15, piutang usaha berada di debit sebesar 2.300.000 dan seluruhnya sebesar 1.200.000 dan pada tanggal 17 pendapatan dibuka sebesar 6.500.000 berada di debit dan saldonya sebesar 37.700 dan pada tanggal 18 pembayaran utang usaha berada di kredit sebesar 4 juta dan saldonya sebesar 33.700 dan pada tanggal 20 pelunasan piutang usaha berada di debit sebesar 3.200.000 dan saldonya sebesar 36.900 dan pada tanggal 24 pendapatan diterima dibuka sebesar 5.200.000 berada di debit dan saldonya sebesar 42.100.000 dan pada tanggal 26 Mei full berada di kredit sebesar 1 juta dan saldonya berada di debit sebesar 41.100.000 dan pada tanggal 27 pelunasan piutang usaha berada di debit sebesar 3 juta dan saldonya berada di debit sebesar 47.100.000 dan pada tanggal 29 pendapatan diterima dibuka berada di debit sebesar 5.200.000 saldonya berada di debit sebesar 49.300.000 dan pada tanggal 30 pembayaran utang usaha berada di kredit sebesar 1 juta dan berada di debit sebesar 48.300 dan pada tanggal 30 beban listrik, air dan telepon berada di kredit sebesar 500.000 dan saldo awalnya di debit sebesar 47.800.000 dan pada tanggal 31 beban lainnya berada di kredit sebesar 250.000 dan saldonya berada di debit sebesar 47.500.000. Berikut akun-akun buku besar yang lainnya terdiri akun receivable, office supplies, prepaid rent, prepaid insurance, equipment, accumulated depreciation, equipment, Fitzler, accumulated depreciation, Fitzler. Akun payable, unit revenue, insurance payable, wages and salaries payable, electricity, telepon, water and payable, capital Gilang, prefer Gilang, income summary, revenue, wages and salaries expense, electricity, telepon and water expense, rent expense, advertising expense, depreciation expense, Fitzler, office supplies expense, insurance expense, dan other expense. Cara mengisi buku besar adalah dengan cara kita melihat dari jurnal umum, lalu akan kita salin ke buku besar. Neraca saldo sebelum penyelesaian Gemilang Consulting per 31 Desember 2018. Cash in bank yang berada di debit sebesar 47.550.000. Akun receivable berada di debit sebesar 28.600.000. Office supplies berada di debit sebesar 3.500.000. Prepaid rent berada di debit sebesar 3.500.000. Equipment berada di debit sebesar 23 juta rupiah. Accumulated depreciation equipment berada di kredit sebesar 5.750.000. Petrol berada di debit sebesar 38 juta rupiah. Accumulated depreciation Petrol berada di kredit sebesar 16 juta rupiah. Akun payable berada di kredit sebesar 18 juta rupiah. Unit revenue berada di kredit sebesar 26.900.000. Insurance payable di neraca saldo sebelum penyelesaian, saldonya tidak ada, dan wages and salaries payable di neraca saldo sebelum penyelesaian tidak ada saldonya, dan electricity, telepon, dan water expense di neraca saldo sebelum penyelesaian, saldonya tidak ada. Kapital Gemah dan Gilang berada di kredit sebesar 10.500.000. Gemah dan Gilang berada di debit sebesar 1.500.000. Income summary di neraca saldo sebelum penyesuaian, saldonya tidak ada. Revenues berada di kredit sebesar 1.500.000. 150.700. Wages and salaries expense
berada di debit sebesar 126.500.000 dan listrik, telepon, dan motor expense berada di debit sebesar 6 juta, berada di debit sebesar 10 juta rupiah dan advertising expense berada di debit sebesar 400.000 dan depreciation expense equipment di neraca saldo sebelum penyesuaian saldonya tidak ada dan depreciation expense fixed di neraca saldo sebelum penyesuaian saldonya tidak ada. Office supplies expense berada di debit sebesar 2.200.000. Insurance expense berada di debit sebesar 2.500.000. Other expense berada di debit sebesar 600.000. Jadi total di neraca saldo sebelum penyelesaian di debit sebesar 37.850 juta rupiah dan di kredit sebesar 37.850. Berarti di neraca saldo sebelum penyelesaian balance. Jurnal penyesuaian Gemilang Konsulting per 31 Desember 2018. Insurance expense berada di debit sebesar Rp500.000 dan prepaid insurance berada di kredit sebesar Rp500.000 dan rent expense berada di debit sebesar 2 juta dan prepaid rent berada di kredit sebesar 2 juta dan office supplies expense berada di debit sebesar 2.750.000 dan office supplies berada di kredit sebesar 2.750.000 dan depreciation expense equipment berada di debit sebesar 2.300.000 dan accumulated depreciation equipment berada di kredit sebesar 2.300.000. Depreciation expense berada di kredit sebesar 6.400.000. Wages and salaries expense berada di debit sebesar 11.500.000. Wages salaries payable berada di kredit sebesar 11.500.000. Net revenue berada di debit sebesar 24.100.000 rupiah dan revenue berada di kredit sebesar 24.100.000 rupiah. Jadi total keseluruhan di debit sebesar 49.550.000 dan di kredit sebesar 49.550.000. Neraca laju Gemilang Konsulting per 31 Desember 2018. Di neraca laju terdiri dari neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Cara kita mencari neraca saldo sebelum penyesuaian yaitu kita hanya memindahkan akun-akun yang ada di neraca saldo beserta nominalnya. Dan untuk jurnal penyesuaian caranya sama, yaitu akun-akunnya dan nominalnya kita pindahkan. Setelah dipindahkan, kita cari neraca saldo setelah penyesuaian dengan cara kita tambahkan atau kita kurangkan dengan neraca saldo sebelum penyesuaian dengan jurnal penyesuaian. Cara mencari akun laba rugi adalah kita hanya memasukkan akun pendapatan dan beban yang di neraca saldo setelah penyesuaian. Cara mencari neraca, masukkan akun neraca setelah penyesuaian kecuali akun pendapatan dan beban. Laporan laba rugi Gemilang Konsulting untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Revenue sebesar 174.800. Total revenue 174.800. Expense 1. Wages and salaries expense sebesar 138 juta. Electricity, telepon, and water expense sebesar 6 juta. Rent expense sebesar 12 juta. Advertising expense sebesar 400.000. Depreciation expense equipment sebesar 2.300.000. Depreciation expense Fitzler sebesar 6.400.000. Office supplies expense sebesar 4.950.000. Insurance expense sebesar 3 juta. Others expense sebesar 600.000. Total expense sebesar 173.650.000 rupiah. Profit sebesar 1.150.000 rupiah. Laporan perubahan ekuitas Gemilang Konsulting untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018.
Kapital Gema dan Gilang sebesar 90.500.000. Profit sebesar 1.150.000. Free float Gema dan Gilang sebesar 1.500.000. Pengulangan ekuitas sebesar 350.000. Kapital Gema dan Gilang 31 Desember sebesar 90.150.000. Laporan posisi keuangan Gemilang Consulting per 31 Desember 2018. Aset lancar, cash in bank, akun receivable sebesar 47.500.000, office surplus sebesar 28.600.000, prepaid trade sebesar 750.000, prepaid insurance sebesar 12 juta, total aset lancar 3 juta, jadi total semuanya 91.900.000. Aset tetap equipment sebesar 23 juta, accumulated deferred equipment sebesar 8.050.000, fixed sebesar 38 juta, accumulated depreciation fixed sebesar 22.400.000, total aset tetap sebesar 30.550.000, total aset sebesar 122.450.000. Liabilitas and ekuitas. Liabilitas, akun payable sebesar 18 juta, unit revenue sebesar 2.800.000, wages and salaries payable sebesar 11.500.000, total liabilitas sebesar 32.300.000. Ekuitas, capital Gema dan Gilang sebesar 90.150.000, total liabilitas dan ekuitas sebesar 122.450.000. Ayat jurnal penutup Gemilang Consulting untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Revenue berada di debit sebesar 174.800.000. Income summaries berada di kredit sebesar 174.800.000. Sisa laba rugi di debit sebesar 173.650.000. Wages and salaries expense berada di kredit sebesar 138 juta. Electric, telepon, water expense berada di kredit sebesar 6 juta. Rent expense berada di kredit sebesar 12 juta. Advertising expense berada di kredit sebesar 400.000. Deferred expense equipment di kredit sebesar 2.300.000. Depreciation expense fixed di kredit sebesar 6.400.000. Office surplus expense berada di kredit sebesar 4.950.000. Insurance expense berada di kredit sebesar 3 juta. Other expense berada di kredit sebesar 600.000. Income summary berada di debit sebesar 1.150.000. Kapital Gema dan Gilang berada di kredit sebesar 1.150.000. Kapital Gema dan Gilang berada di debit sebesar 1.500.000. Prefer Gema dan Gilang berada di kredit sebesar 1.500.000. Total di debit sebesar 351.100.000 dan di kredit sebesar 351.100.000. Neraca saldo setelah penutupan per 31 Desember 2018 pada akun cash in bank berada di debit sebesar 47.550.000 dan pada akun receivable berada di debit sebesar 28.600.000. Pada office surplus berada di debit sebesar 750.000. Pada prepaid rent berada di debit sebesar 12 juta rupiah. Prepaid insurance berada di debit sebesar 3 juta. Equipment berada di debit sebesar 23 juta rupiah. Akumulator depreciation equipment berada di kredit sebesar 8.050.000. Fixed berada di debit sebesar 30 juta rupiah. Akumulator depreciation fixed berada di kredit sebesar 22.400.000. Akun payable berada di kredit sebesar 18 juta rupiah. Unit payable berada di kredit sebesar 2.800.000. Insurance payable akun neraca saldo setelah penutupan saldonya tidak ada. Wages and salaries payable berada di kredit sebesar 11.500.000 rupiah. Electricity, telepon, and water payable di
Neraca saldo setelah penutupan saldonya tidak ada. Kapital Gema dan Gilang berada di kredit sebesar 10 juta rupiah. Vivo, Gema, and Gilang berada di debit sebesar 1.500.000. Profit berada di kredit sebesar 1.500.000. Pada total keseluruhan saldo setelah penutupan di debit sebesar 154.400.000 dan total saldo setelah penutupan di kredit sebesar 154.400.000 rupiah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.